Shalom, selamat pagi God Lovers. Marilah kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil namanya, kita ada di dalam Dia, dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Yesusku, Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom God Lovers, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa setelah sekian bulan tidak ketemu. Dan kali ini selama 6 hari kami akan membahas tentang bagaimana perempuan Samaria yang ketemu Yesus. Dari seorang wanita yang yang gak benar hidupnya karena dia telah bergaul dengan 6 laki-laki. Bahkan laki-laki terakhir di rumahnya adalah pasangan kumpul kebo, ya, the buffalo togetherness. Ya, kumpul sama kebo sungguhan dong. Tapi kemudian dia mendapatkan nanti suami yang ketujuh. Siapa dia? Yesus Kristus yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Baik, kita akan lihat dalam Yohanes pasal yang keempat mulai dari ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Perempuan ini ya tinggal di kota namanya Sikar. Sikar itu artinya minuman pemulih racun. Tapi racun kehidupannya tidak bisa sembuh, tidak bisa tuntas. Yaitu apa? Dia tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Dan Alkitab jelas mencatat bagaimana kalau kita baca Yohanes 4 seterusnya.
dia telah menikahi 5 laki-laki yang lainnya. Cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai, dan seterusnya. Sampai sekarang laki-laki di rumahnya laki-laki ke-6. Dan ini bukan pasangan resminya. Anda bisa melihat betapa perempuan ini telah menjadi pembicaraan yang pasti tidak baik di kalangan penduduk di Sikar. Makanya dia pergi ke sumur Yakub ini siang hari. Tradisi orang Yahudi, tradisi orang Samaria juga, kalau pergi ke sumur itu pagi hari atau sore hari. Bukan siang hari bolong, panas terik. Tapi kenapa perempuan itu datang ke sana sendirian? Karena saya percaya bahwa orang-orang banyak gak suka sama dia. Daripada ketemu masalah dia berpikir dia pergi sendirian. Kita akan bahas tentang bagaimana gambaran suami perempuan itu. Bagaimana wanita ini menggambarkan apa? Ini yang paling penting. Sebetulnya wanita Samaria ini adalah gambaran seperti gereja akhir zaman. Kok bisa seperti gereja akhir zaman? Saya kalau berkata gereja jangan pikir gedungnya ya. Jangan berpikir soal kelembagaannya. Sebab kita semua orang yang percaya Kristus juga disebut gereja. Kita adalah eklesianya. Seharusnya kita menjadi dewan kota. Kita menjadi orang-orang yang siap untuk diutus bagi kepentingan kerajaan sorga. Tetapi yang terjadi hari-hari ini, gereja Tuhan, suami pertama, itu gambaran apa yang disebut dengan relativisme. Relativisme adalah doktrin yang berbicara mengenai kebenaran, lalu juga doktrin mengenai moralitas, tapi yang bergantung pada kultur masyarakat modern. Bergantung kepada konteks sejarah dan kebenaran tidak menjadi absolut lagi. Makanya relatif jadinya kebenaran. Berapa banyak sekarang orang yang mengaku dirinya orang percaya Kristus tidak memandang Alkitab itu sebagai firman Tuhan yang mutlak kebenarannya. Mereka cuma melihat Alkitab begini. Oh, Alkitab itu buku yang berisi firman. Buku yang berisi. Padahal Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah 100% kebenaran. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa mengatakan kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Mari sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hati-hati dengan apa yang terjadi relativisme ini. Ya, melihat kebenaran secara relatif sehingga akhirnya apa? Kompromi. Kita bisa melihat sekarang ada gereja-gereja yang kompromi dengan pernikahan sejenis. Kita tidak membenci mereka yang memiliki masalah kelainan seksual, orientasi seksual yang berbeda. Kita nggak boleh membenci, kita mesti mengasihi mereka. Kita mesti menjangkau mereka, melayani mereka, menunjukkan jalan yang benar. Sebab Tuhan cuma menciptakan 2 jenis kelamin. Adam and Eve and not Steve. Jelas sekali. Oleh sebab itu kita harus jaga supaya kita mempercayai Alkitab sepenuh-penuhnya. Karena Alkitab berkata firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman ini yang akan membawa kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Budayakan untuk kita membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. 5M ini budayakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita lakukan seperti ini, maka kita akan memiliki otoritas kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran, dan kita tidak akan terganggu dengan teori-teori relativisme yang membuat Alkitab tidak absolut kebenarannya. Percayalah, langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu dan tinggal tetap. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap umat-Mu. Biarlah dalam hidup kami awali apapun bersama dengan firman-Mu. Keputusan yang kami ambil, tindakan yang kami ambil, pikiran yang kami pikirkan, perasaan yang ada pada kami, kehendak kami mau selaraskan dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu. Tolong kami supaya kami punya kepekaan, supaya kami tidak kompromi dengan pandangan-pandangan dunia sekarang Tuhan.
tapi kami terus memegang kebenaran-Mu, menghidupinya, melakukannya, dan tidak pernah memberi ruang kepada kompromi dan menghilangkan kekuatan firman. Ajar kami taat melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. God lovers, kalau Anda merasa diberkati, please share, bagikan video ini kepada teman-teman Anda semuanya. God bless you all.